innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama menuntut ilmu, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang perilaku yang merusak amal. Ada perilaku yang merusak amal. Jadi kita niki pengin ibadah kepada Allah, pengin amali tambah, ganjaran tambah, lan kita masuk surga. Leres sama boten? Tapi kalau amalnya sudah seakan-akan baik, rugi ketika dirusak ataupun bahkan ada yang merusak. Karena setan boten pengin menungso niku masuk surga, bagaimana caranya merusak amal-amal manusia. Bagaimana merusak amal-amal umat Islam. Napa mawon yang bisa merusak amal niku? Yang pertama adalah sibuk dengan aib orang lain. Niku saged merusak amal. Nggih. Sibuk ngurusi aib wong liya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung seorang yang disibukkan dengan aibnya dirinya daripada mengurusi aib orang lain. Sungguh beruntung seseorang yang disibukkan dengan aib dirinya daripada mengurusi aib orang lain. Jika hadis riwayat Bazar nomor 6237. Jadi dalam hadis niki tiang ingkang rugi niku salah satunya yaitu ngurusi urusane tiang, dalam artinya aibnya orang. Bahkan sibuk menceritakan masa lalunya orang. Saiki wis tobat diceritakno masa lalune. Iku mbiyen wis gak karuan, ngoten iki. Nyolongan wis macam-macam diceritakan sedaya, padahal saat ini pun tobat, pun rajin teng masjid, pun rajin teng majelis taklim, pun sudah baik dengan masyarakat. Karena rasa irinya, dia bisa nyumbang ini nyumbang itu, bantu masyarakat, diceritakan sing biyen-biyen. Wonten apa boten ngoten niku? Pantah. Pantah malah. Lah niku boten angsal. Itu bisa nguras, bisa rugi amal piyambake karena ngerasani menceritakan aib orang lintu. Kemudian yang kedua adalah hati yang keras. Nah, ini bisa merusak amal. Jadi hal yang banyak merusak amal perbuatan ialah hati yang keras. Keras yang bagaimana? Yaitu tidak lain ialah hati yang penuh dengan noda-noda dan penyakit akut yang mengenaskan, yang mengkhawatirkan. Hati yang dipenuhi dengan kebencian, benci, iri hati, kemudian dengki dan sombong. Hal ini bisa terjadi pada siapapun. Nopalin wansau, tiang yang kurang mensyukuri nikmat Allah biasanya diiringi seperti ini. Misalnya kita bantu seseorang, terus mulai loro dibantu sampai sehat, sampai nyambut gawe, misalnya ngoten iki. Tiba-tiba suatu saat kita mungkin lupa ataupun lengah, tidak memberi dia sesuatu. Misalnya ngoten. Akhirnya kalian piyambake dielekno kuwi kula ndak tau kayak aku ngaten-ngaten. Nah, seperti itu tuh kadang. Karena apa? Kebaikan walaupun kata
Kebaikan walaupun terus-menerus dilakukan kadang dihapus dengan setitik kejelekan. Gini mboten kadang. Nah, kadang mboten. Sudah ditolong dari awal, karena ada kesalahan sedikit malah kita dijauhi oleh dia dengan cara macam-macam, karena dia merasa sakit hati misalnya. Jadi hati yang sakit, hati yang keras. Terus bagaimana cara melunakkan hati niku? Yaitu membaca Al-Qur'an dan maknanya. Tobo hati kan ngoten nggih. Maca Al-Qur'an lan maknane. Kan sampun gadah sedaya nggih Al-Qur'an terjemahan nggih. Ya, membaca Al-Qur'an dan maknanya. Syukur-syukur punya Al-Qur'an terjemah terus tafsir. Nah, saya. Kemudian tombone hati yang kedua adalah sholat malam. Ya, saat ini subuh jam pinten ibu? 4 kurang 4 kurang seperempat. Ya. Panjenengan lek tangi jam pinten biasa? Umar, napa? Oh, setengah apa tuh, alhamdulillah. Wonten di jam kalih? Oh, wonten jam 3, alhamdulillah. Wonten jam 3, wis tahajud terus. Tahajud. Nggih. Wonten sing tangi jam 2, napa nyang jeding. Kok balik meneh. Nggih. Lah niki saged dibiasakan kangge lari-lari alim. Ya, jadi Rasulullah itu menganjurkan ketika tidur ya, itu lebih awal. Terus napa? Bangun tengah malam, tahajud nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala sing sae. Ndongaaken tiyang lintu kali nyuwun kangge piyambakipun. Nah niku sae. Jadi mendoakan orang lain itu malah bagus. Kata manfaatnya ketika kita doakan yang itu berarti mendoakan dirinya sendiri. Malaikat jawab, "Oke, untuk panjenengan juga." Kemudian yang ketiga adalah obat hati niku berkumpul dengan bergaul orang soleh. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang soleh, orang soleh bergaul di sini dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat memperbanyak puasa. Misalkan Senin Kemis, puasa Daud. Kemudian yang kelima memperbanyak zikir, berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini obat hati. Kemudian yang ketiga yang merusak amal adalah cinta dunia berlebihan. Dalam suatu hadis dikatakan demi Allah, artinya demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, tetapi aku khawatir andai dunia ditaklukkan oleh kamu sekalian seperti ditaklukkan oleh orang-orang sebelum kamu. Akibatnya kamu berlomba mencari dunia seperti mereka berlomba, dan dunia pun menghancurkan kamu seperti menghancurkan mereka. Rata-rata non sewu, ya, seperti Fir'aun yang kesombongannya luar biasa, niku karena bertumpukan harta dan juga cinta dunia, cinta tahta, sehingga pengen disembah. Niku yang Allah benci itu pengen disembah niku dan kesombongannya. Fir'aun itu tahu kalau Allah itu benar, tahu kalau Nabi Musa itu merupakan utusan, tetapi karena dia dengan kesombongannya boten terima, egonya tinggi, ya, sehingga naudzubillah min dzalik dia masuk neraka selama-lamanya. Tidaklah cinta dunia itu menguasai hati seseorang kecuali dia akan diuji dengan 3 hal, yakni cita-cita tak berujung, kemiskinan yang tak akan mencapai kecukupan, dan kesibukan yang tidak lepas dari kelelahan. Jadi lek wong terlalu seneng dunia itu mboten wonten cukupe. Terus mawon atus. Jadi ibadah yang keteteran, ibadah yang ketinggalan, ya sedekah mboten dijalankan, dan kemudian kesombongan bertambah. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat adalah yang merusak amal itu tidak memiliki rasa malu, boten gada isin. Wonten teng hadis niku disampaikan iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun jadi sirna. Jadi sirna, menegada isin.
kecil. Kemudian nama malih bajunya boten aurat dan isi. Nah niku boten ada apa tidak punya rasa malu. Tidak malu berbuat keji, tidak malu mengambil harta orang lain. Nah. Tes. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, yang merusak amal itu panjang angan-angan. Menurut Imam Ghazali, orang yang panjang angan-angan akan ditimpa 4 keburukan. Apa keburukannya? Pertama, meninggalkan ketaatan dan bermalas-malasan. Nek kok ndak nyebut gawe, Cak, engko menang-menang lotre ya, ngoten. Nek wali piala dunia nggih, kata sing taruhan mboten, Bang. Wong saya wes aku dukung putih. Kalau ini Perancis. Sing menang putih Perancis nggih. Argentina. Belum boten seberapa. Dari Messi ini betul putih. Argentina Messi. Argentina. Jadi panjang angan-angan. Apa kok tetap judi? Karena pengen mbok menawa menang. Mbok menawa saiki menang, saiki kalah mbok menawa. Akhirnya mbok menawa sampai kata sampai telas griyane. Mbok menawa niku panjang angan-angan, mboten asal dalam Islam. Jadi sampai telas sampai ludes baru sadar, kadang mboten sadar ngoten niku. Sing ngutang meneh. Jadi wonten model-model ngoten niku. Panjang angan-angan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicukupkan rizki. Ya Allah, paringi kula cukup rizki ya Allah. Paringi anak kula cukup rizki ya Allah. Paringi putu kula, anak cucu kula, cangga kula cukup rizki ya Allah. Niku kita minta. Nggih. Karena kalau sudah cukup niku atine menjadi tenang. Lek mboten cukup, atine mboten tenang. Dan itu bisa merusak amal akhirnya. Sholatnya kedederan, ibadahnya kedederan, ngaji ini kedederan. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang keenam yang merusak amal kebaikan yaitu berbuat zalim yang tiada henti. Jadi berbuat zalim yang tiada henti. Jadi perbuatan zalim itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena ia mendatangkan mudarat dan dosa yang tidak sepele. Jadi setidaknya ada 3 kezaliman yang harus kita hindari agar pahala ibadah kita tidak rusak. Yang pertama, zalim kepada Allah. Zalim terbesar di sini adalah yaitu menyekutukan Allah, nganggap ada kekuatan selain Allah. Oh, pohon ini kuat ini, akhirnya dikai sandingan, kayak menyan, kayak kembang. Dan itu betul asal. Walaupun pohon itu tuwek. Kemudian termasuk zalim yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya. Boten percaya kalian Allah dan Rasulnya. Kezaliman kados niki mboten saged diampuni. Ya. Karena orang yang berbuat zalim kepada Allah, ia sudah mengingkarinya dan berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa disampaikan, "Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Yang boleh yang akan syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, berlaku zalim kepada sesama hamba. Ya, bentuknya banyak. Apa mawon? Ngambil harta tanpa izin atau mengambil harta orang lain, menodai kehormatan, berlaku kejam, berlaku tidak
Oh BLT. BLT karena dulure gak dikai, maka saged dosa. Padahal ada yang kurang mampu yang berhak mendapatkan. Kadang mboten ngoten niku. Kadang. Niku siapa yang salah? Ya yang milih, yang mendatang. Lek sengaja. Iku wis oleh akeh misale Pak Yon mau oleh loro to. Lek gak oleh ngomong-ngomong Pak Yon, aku gak oleh lek oleh mentok. Kayak double tema. Lagi. Nah niku saged zalim, niku jadi permasalahan umat. Nih. Karena zaman dahulu, zaman Rasul, zaman khilafah dahulu niku berusaha pemimpin itu berbuat adil kepada rakyatnya. Bahkan sampai wonten khalifah itu dia itu merasa berdosa, andai kata ada anjing pun yang tidak makan, sampai wonten. Lek anjing pun tidak makan dia merasa berdosa, napa malih manusia. Sampai wonten. Jadi harus adil pada semuanya. Sampai dikatakan dalam hadis, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun yang lainnya, maka mintalah kehalalan darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak ada lagi. Jika ia punya amal soleh, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zalimi itu dibebankan kepadanya. Ini hadis Bukhari. Kemudian yang ketiga, zalim kepada diri sendiri, yaitu apa? Melanggar perintah Allah, ibadah asal-asalan, ibadah tidak khusyuk, ibadah biasa-biasa saja, jarang takut kepada Allah, jarang menangis ketika meminta atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedaya niku yang merusak amal. Jadi kita perbaiki amal-amal kita dengan tujuan apa? Agar diterami kalian Allah. Lewatan urusan kali tonggo, kali saudara, baik masalah harta, baik masalah yang pernah kita sakiti, baik masalah apa yang mungkin belum kita lakukan kepada mereka, monggo mumpung tasik gesang tang dunia niki, mumpung masih hidup diselesaikan. Napa? Soalnya lek totalan teng akhirat niku nemen. Maksudnya nemen niku sangat berharga sekali teng akhirat. Tadi gede, misalnya utangnya sak siji teng akhirat iso dadi gede. Dadi kuatah. Lirone sana lirone neraka ganti. Jadi ngoten. Jadi selama di dunia ini mboten usah isin-isin, katanya njaluk sepuro. Mboten usah isin-isin kali bayar utang misalnya. Mboten usah isin-isin kali apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan keluarga terutama. Jadi yang banyak terbalik nun sewu. Kadang tiang niku nun sewu kepada orang yang jauh, kepada katakanlah bukan saudaranya, dia malah baik. Iya, Pak. Pada orang lain dia baik sekali, ya saudara wis. Padahal orang itu belum tentu baik kepada dirinya. Tetapi ambil dulu itu tukaran. Maka didadekno omahe siji tukarane ndak tukaran bapake tukaran anake. Tukaran anake putune. Tukaran putune sing ndak mau bapake kali dulure. Lah sing tukaran putune lho, sing ndak mau niku sing mboten sapa-sapaan bae. Kada mboten ngoten niku. Wah, niku mboten angsa. Harus bijaksana. Tambah tuwek tambah nesuan. Aduh. Terus untuk tambah topat tambah nesuan. Terus kapan kate topat ngoten. Tambah sepuh, tambah tuwek bapak niku tambah sae. Lah ngoten nggih. Tambah menggolongkan amal yang sae. Ngelek putune tukaran nggih di jaluk sepuro kabeh. Sae ngoten niku. Karena apa? Amal ibadah umpama sedekah ini ku kepada saudara niku pahala kuatah timbangi kepada orang lain yang lebih jauh-jauh. Seorang suami kepada istrinya ketika sedekah pahalanya ada. Seorang kakak bersedekah kepada adik-adiknya pahalanya ada. Seorang saudara kepada saudara kandungnya ketika bersedekah pahalanya ada.
Artinya ketika pahalanya lebih banyak niku didahulukan ketika dia niku memerlukan. Sedekah nggak harus berupa harta, bisa tenaga. Misalnya masih sakit ditulungi, diobatne, ini diterakan terjember misalnya berobat, niku sae. Kadang kuale masih orang juara lah, aku itu juara orang. Akhirnya timbul dendam, padahal masa terakhir ini masa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudara kita sangat terukun nggih. Anak kita sangat terukun sehingga keluarga kita sedaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa ni'mata ila arwah jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله